Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matura, kembali lagi bersama saya Rafika Amelia dari Warta Matura. Mengabarkan pada hari ini, Kamis 15 Januari 2026, SMA Negeri 1 Keraksaan mengadakan kegiatan Maturas Career Day 2026 yang bertempat di Aula SMA Negeri 1 Keraksaan. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu siswa-siswi SMA Negeri 1 Keraksaan mengenal dunia perkuliahan serta pemilihan kampus dan jurusan. Dengan adanya kegiatan ini, siswa-siswi SMA dapat berdiskusi langsung dengan kakak-kakak dari berbagai perguruan tinggi. Saat ini saya sedang terhubung dengan rekan saya, Nusa, di lokasi. Baik, terima kasih untuk rekan saya Rafika Amelia. Kembali lagi bersama saya bersama dengan salah satu siswa yang mengikuti acara Maturas Career Day 2026 di Aula Matura. Boleh perkenalan sebelumnya? Oke, perkenalkan nama saya Regina Agisyasa dari kelas 11 Arjuna. Oke, baik. Jadi setelah mengikuti acara Maturas Career Day, apa kesan yang bisa Anda sampaikan kepada penonton atau kepada siswa-siswa lainnya tentang kesan di Maturas Career Day ini? Oke, jadi untuk kesannya aku di sini itu sangat happy tentunya karena juga tadi kan ada sesi talk show yang mana itu sangat istilahnya materinya tuh daging semua. Jadi itu tuh kayak benar-benar sangat membantu secara informasi dan juga kayak memberikan kita gambaran akan gimana hidup perkuliahan nanti, dan juga kesannya tuh sangat, jadi acara ini tuh sepenuhnya sangat informatif begitu kesannya. Dari disampaikan di acara Maturas Career Day kan ada beberapa yang disampaikan tentang bagaimana cara masuk ke beberapa PTN yang ada di Indonesia ini. Apa usaha yang kamu lakuin untuk menggapai PTN-PTN tersebut? Oke, jadi untuk usaha yang sudah saya lakukan saat ini itu adalah dengan tetap menjaga nilai agar setiap semester itu naik gitu. Dan juga usahanya yaitu mengikuti kayak perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh yang diselenggarakan oleh Perprusnas atau diselenggarakan oleh universitas-universitas yang saya tuju begitu. Dari usaha yang kamu lakuin dan melihat dari beberapa rangkaian acara yang ada di Maturas Career Day ini, apa yang kamu dapetin? Informasi-informasi yang disampaikan oleh beberapa talk show atau beberapa narasumber untuk menggapai PTN-PTN yang kamu impikan. Oke. Jadi untuk informasi yang bisa saya dapatkan itu ada banyak sekali. Contohnya waktu saat sesi talk show yang mana salah satu narasumbernya itu ada namanya Kak Anggun. Dia itu kan kuliahnya di Universitas Airlangga dan saya kebetulan mau masuk universitas yang juga ada di Surabaya. Jadi saya itu juga dapat informasinya mengenai gimana lingkungan di sana dan bagaimana persiapan yang harus dikerjakan, dan juga kayak dapat tips untuk belajar dan meningkatkan nilai begitu. Berarti ada pengetahuan dikit lah dari beberapa narasumber itu. Dapat pengetahuan tambahan. Gitu. Baik, terima kasih dari saya. Baik, saya sekarang bersama dengan kakak abang dari alumni SMAN 1 Keraksaan yang berada di Maturas Career Day. Boleh perkenalan dulu sebelumnya? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gusti Ardiansyah. Saya dari jurusan Teknik Program Studi Mesin Otomotif dari Politeknik Negeri Jember. Dari kakaknya? Perkenalkan, saya Moldia Salsabila dari jurusan Teknik Prodi Teknologi Rekayasa Mekatronika. Oke, baik. Dari beberapa prodi yang kakak abang sebutin, gimana sih langkah awal yang kakak abang lakukan untuk menuju ke prodi atau jurusan yang kakak abang tuju? Dari abangnya dulu. Untuk lebih tepatnya sih kita mempelajari dari awal apa yang ingin kita targetkan di prodi tersebut. Biasanya terutama saya di mesin. Saya biasanya untuk mempelajari ke arah fisika, IPA-nya, atau ke arah istilahnya
istilahnya pelajaran penting untuk ke prodi tersebut. Jadi istilahnya pas kita udah masuk ke dalam prodi tersebut, kita gak terlalu banyak pusing lah untuk memikirkan tentang perhitungannya. Oke, baik. Kalau dari kakaknya sendiri? Karena saya masuk mekatronika ya, jadi sebelum masuk mekatronika itu saya cari info dulu, misalnya tentang materi apa aja yang ada di prodi tersebut. Terus semisal udah ketemu, jadi kita tinggal memperdalam materi agar bisa masuk di prodi tersebut dengan misalnya les bimbingan gitu. Baik, dari perjuangan yang kakak abang sebutin, apa sih yang kakak bisa sampaikan kepada adik-adik SMA zaman sekarang untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi? Apa yang harus dipersiapkan di waktu SMA ini? Dari kakaknya dulu, kalau mau tahu. Mungkin sebelumnya yang pertama niat buat kuliah. Terus yang kedua itu misal apa ya, kalian mau masuk di salah satu jurusan, itu tuh kalian harus berjuang semaksimal mungkin, tak belajar atau cari relasi buat belajar juga gitu. Kalau dari abangnya sendiri gimana bang? Nah, untuk pesan sendiri buat adik-adik di sini, jangan istilahnya kalau kan dibuat masuk ke jenjang yang lebih tinggi, itu ada jalur SNBT atau SNBT. Kalau tidak lulus di SNBT, silakan lebih lebih giat untuk belajarnya lah. Istilahnya soalnya jalur kesempatan tuh terbuka lebar sebenarnya. Jadi gak ada batas buat adik-adiknya. Jadi tetap semangat dan tetap berjuang. Oke. Kan di acara ini menunjukkan bagaimana beberapa kampus untuk kegiatan di sini, kan ada beberapa kampus tuh bang. Gimana sih respon dari adik-adik yang ada di sini mengikuti acara Matura Skaris Day ini? Dari abangnya dulu. Itu dari adik-adiknya sendiri sangat antusias ya. Saya saja tidak menyangka ya kalau akan seramai ini sebenarnya. Sampai capek ini untuk dari tadi berdiri melayani adik-adik yang bertanya ini ya. Jadi sangat antusias dan penuh semangat buat adik-adiknya ini. Kalau dari kakaknya sendiri gimana kak? Mereka juga antusias ya, jadi banyak yang datang juga di stand-stand yang lain, terus nanya-nanyain tak dari jurusan gitu. Ya semangat lah mereka buat kuliah. Oke, jadi berarti kita harus memfokuskan dari awal-awal atau dari lama untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi ya kakak. Oke. Baik, terima kasih kakak abang dari kami. Baik, saya sedang bersama salah satu alumni SMAN 1 Keraksan yang sekarang melanjutkan di tingkat yang lebih tinggi. Boleh perkenalan dulu bang sebelumnya? Lengkap. Perkenalan. Sebelumnya perkenalkan, namaku Muhammad Iqbal Reza Taipali, bisa dipanggil Iqbal. Aku dari UNED, jurusanku Teknik Elektro. Oke, jadi jurusan abang, bagaimana abang untuk melanjutkan ke jenjang tersebut? Apa sih langkah awalnya bang? Ini strategi buat masuknya. Iya bang. Kalau strategi ya pertama ya UTBK itu kan. UTBK itu aku belajar ya hamin 2 bulanan. Ya, soalnya waktu itu kenapa aku mepet, karena ada kegiatan lain, jadi belajarnya aku itu mepet mau UTBK. Oke, dari perjuangan abang itu apa sih bang pesan untuk adik-adik SMA sekarang untuk menuju hal yang lebih tinggi atau jenjang yang lebih tinggi? Apa sih hal-hal yang harus dilakukan sebelumnya bang? Ya mungkin kalau misalnya dari aku pertama-tama ya niatin. Kalau misalnya emang kalian mau niat ke perguruan tinggi ya niatin. Mulai dari belajar dari sekarang dan juga persiapan tentang ya UTBK itu tadi, materi tentang UTBK. Oke, apakah kita harus memilih jurusannya atau universitasnya sebelum belajar itu atau gimana bang? Kalau aku sih ya pertama-tama kita nentuin dulu jurusan. Soalnya kalau misalnya kita udah tahu kalau kita mau masuk ke jurusan apa, jadi kita tahu target skornya kita berapa. Oke. Dari abang, dari tadi di sini mengikuti acara Matura Skaris Day, apa sih tujuan abang mengikuti acara ini dan
gimana sih antusiasme para siswa yang ada di sini mengikuti Matura Scarif Day ini? Untuk antusiasnya aku ancungi jempol karena ya mereka pada antusias, dan juga pesan ya, Iya, Bang. pesan dan kesan ya mungkin pesannya ya tetap itu lah tadi, niatin kalau misalnya emang mau masuk ke perkuliahan ya jenjang yang lebih tinggi, terus ya belajar lah, mulai dari belajar. Oke, berarti persiapannya lebih matang lagi untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi ya Bang. Terima kasih ya Bang sebelumnya. Baik, sekarang saya sedang bersama dengan salah satu alumni yang berhasil tembus ke salah satu universitas favorit di Indonesia. Boleh perkenalan dulu sebelumnya Bang? Oke, aku izinkan perkenalan diri dulu ya. Nama aku Liandra Dava Rizky, bisa dipanggil Dava. Aku dari Universitas Gadjah Mada, Prodi Teknik Fisika. Baik, Abang kan tembus nih ke salah satu universitas favorit yang ada di Indonesia. Bagaimana sih Bang langkah awal Abang untuk menuju ke universitas tersebut Abang? Oke, langkah awal aku sih karena aku emang disuruh atau emang minat buat kuliah di Jogja. Nah, aku kan riset lagi di Jogja tuh ada kampus apa. Aku mikirnya kan ada kayak UGM, ada UNY, UII, lain-lain kan. Nah, yang pastinya aku karena yang paling top kan UGM, jadi aku ingin coba dulu kan UGM itu gimana. Karena aku juga gimana ya, first love PTN dari aku mulai dari SMP emang pengen ke UGM kan. Jadi aku mulai dari SNBP dulu ya. Oke, aku dulu awalnya aku eligible 8, ranking 8. Rata-rata aku hampir 90-an, jadi 89, berapa gitu aku lupa. Nah, di situ ya tentunya di situ aku gagal kan karena banyak faktor yang kurang. Karena mulai dari apa ya? Kalau dari SNBP sendiri kan banyak yang keterima UGM tuh merupakan dari sekolah-sekolah yang top ya, favorit gitu. Contohnya di banyak kan, misalnya di Jakarta, di Bandung ada Penabur gitu banyak kan. Oke, jadi aku SNBP situ gagal. Terus aku lanjut ke SNBT. Di SNBT ya bisa dibilang aku usahanya juga kurang ya. Jadi begitulah SNBT tentunya gagal juga. Jadi aku di step terakhir aku ikut jalur mandiri UTUL. Nah, di situ aku mulai nekenin lagi, mulai usaha lagi di situ. Di situ aku mulai ngambil prodi impianku, tentunya jurusan teknik ya, tapi terserah teknikku apa, yang penting jurusan teknik kan pengennya gitu. Jadi aku coba di jurusan UTU, pakai jalur UTUL di situ ujian tulis atau yang namanya sekarang tuh UMCBT UGM kan. Jadi ujiannya itu mirip-mirip soal-soal psikotes gitulah, ada perhitungan, ada soal logika juga di situ. Oke. Di situ juga dipengaruhi juga sama skor UTBK kita sebelumnya di situ. Jadi skor UTBK plus sama nilai UTUL tersebut. Jadi aku lolos,nya di situ. Oke. Memang peluang di jalur mandiri itu lebih besar daripada peluang SNBP dan SNBT. Jadi aku lolos,nya di situ. Oke. Baik, berarti Abang berjuang dari dua jalur itu dan dua-duanya gagal ya Bang? Iya. Dan bagaimana sih Bang cara Abang menyampaikan kepada adik-adik untuk bagaimana sih adik-adik untuk memperjuangkan kampus impian seperti Abang kan, untuk memperjuangkan tersebut gimana sih solusinya Bang? Solusi paling tepatnya adalah tentunya banyak belajar ya, karena ya belajar adalah kunci kesuksesan kan, karena ya berbanyak belajar aja sama sambil riset-riset sedikit, nanti kedepannya pengennya apa, minatnya di bidang apa begitu, kejar saja, fokuskan saja di bidang apa yang dia mau, apa yang dia minat. Soalnya kalau tidak yang sesuai dia minat nanti akan bakal kesusahan juga karena dia emang nggak minat, jadi dia ya nggak semangat lah buat ngejalanin apa yang dia nggak suka gitu kan. Jadi pilihlah yang kamu mau dan banyaklah belajar gitu aja. Oke, baik. Dan Abang sendiri kan jauh tuh dari daerah sini terus kuliah di daerah Yogyakarta atau di luar Jawa Timur lah. Gimana sih Bang Abang untuk menyesuaikan diri di daerah baru dengan teman-teman yang baru itu Bang?
kalau masalah teman sih sebenarnya gampang aja, banyak-banyak bergaul aja. Terserah sih bergaul sama siapa saja yang menurut kita baik ya bergaul saja. Untuk adaptasi di lingkungan kan tentunya banyak culture shock kan di sana. Jadi ya udah, karena emang di daerah Jogja kan emang istimewa ya. Orang-orang banyaknya ramah-ramah, kayak ada banyak hal-hal baru di sana yang mungkin di daerah kita sebelumnya itu nggak ada. Jadi menyesuaikan saja gitu. Kalau ya itu tadi, kalau masalah temen ya nanti kita bisa seleksi di akhir-akhir kan. Mungkin yang cocok sama kita tuh mana, yang banyak berpengaruh positif sama kita tuh yang mana gitu. Dari cerita abang sendiri, untuk yang apa pesan yang abang mau sampaikan kepada adik-adik SMA yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi abang? Oke, mungkin banyak-banyakin semangat aja, banyak-banyakin belajar. Udah gitu aja. Kalau ya kejarlah apa yang kalian inginkan gitu kan, karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil kan. Jadi banyak-banyaklah usaha gitu. Oke. Jadi berarti kita harus mempersiapkan dari lebih lama lagi agar bisa diterima di kampus impiannya bang. Ya lebih lama lebih bagus, karena ya lebih lama lebih bagus sih, karena rentang waktu untuk berusaha kan lebih banyak juga gitu. Oke. Jadi terima kasih ya abang sebelumnya udah mau diwawancara. Iya, sama-sama. Baik, saat ini saya sedang bersama dari salah satu guru BK yang ada di SMAN 1 Kraksan. Boleh perkenalan sebelumnya Ibu? Baik, perkenalkan nama saya Najla Indonesia, bisa dipanggil Bu Nesya, guru BK. Sudah cukup. Baik, dari beberapa rangkaian acara yang ada di acara Maturas Karide ini Bu, bagaimana sih menurut Ibu acara tersebut? Menurut saya sih acaranya ini ya keren banget, karena di angkatan-angkatan saya sebelumnya ketika saya jadi panitia itu sempat online kan, ketika udah mulai offline lagi tuh sangat-sangat heboh. Terus juga ada pembaharuan dari rangkaian acaranya, yaitu parade, karena sebelumnya nggak ada parade dan baru sekarang ini ada parade. Itu keren sih, anak-anak jadi heboh gitu kan. Itu sih. Oke Bu, dari acara tersebut seberapa penting sih Bu acara ini untuk siswa-siswa atau siswa-siswi yang ada di SMA 1 Kraksan ini Bu? Menurut saya penting banget ya, karena tadi ada talk show juga kan udah disampaikan sama alumni-alumni. Kalau misalnya SNBP dan lain-lain itu kita bisa ngejarnya dari mana, dari nilai rapot dan lain-lain. Terus dikasih motivasi juga gimana caranya belajar, pakai metode apa, terus manajemen waktunya kayak apa. Menurut saya anak-anak harus ambil tips-tips itu dari alumni gitu sih. Oke baik, dan dari beberapa rangkaian acara Bu seperti talk show, terus ada parade kampus itu, apa sih harapan Ibu terhadap siswa-siswi yang mengikuti acara Maturas Karide ini Bu? Kalau saya harapannya semoga anak-anak bisa mungkin ini ya termotivasi kayak tadi saya sebutkan, dapat mengambil tips-tips dari alumni-alumni sebelumnya gimana caranya belajar, pemilihan cara belajar, terus juga semoga mereka dapat insight baru tentang kampus-kampus yang ada di Indonesia ini. Oke baik Ibu. Dan apa sih Bu solusi untuk siswa-siswi yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, atau pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada siswa-siswi yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Bu? Kalau menurut saya suka nggak suka sama pelajaran itu kita harus tetap belajar, karena seperti yang disampaikan tadi salah satu pemateri, kalau misalnya nilai sekecil apapun itu penting, walaupun 0,1 itu penting. Jadi semua pelajaran suka nggak suka kita tetap harus belajar, itu sih. Oke, berarti tidak boleh mengentengkan suatu pelajaran nih. Betul. Oke, baik. Baik, saya sedang bersama salah satu alumni dari SMAN 1 Kraksan yang melanjutkan jenjang ke lebih tinggi. Boleh perkenalan dulu sebelumnya Bang? Oke, kenalin aku Muhammad Yusril Novian, bisa dipanggil Yusril, aku dari Universitas Jember. Oke, baik. Kalau boleh tahu dari prodi atau jurusan apa Bang? Aku dari Pendidikan Biologi, Fakultas FKIP. Oke, baik. Terus gimana sih Bang cara Abang
langkah awal abang menuju ke universitas yang abang tuju sekarang dan masuk ke prodi tersebut? Jadi dari awal itu aku udah ngeplan, aku mau masuk ke univ mana. Nah, terus berhubung aku dulu langsung masuk eligible ya. Terus aku nyiapin juga untuk persiapan SNBP-nya itu. Cuma nggak aku tinggalin persiapan buat SNBT. Jadi aku tetap belajar buat SNBT. Nah, kebetulan pas pengumuman SNBP itu aku keterima. Jadinya ya langsung aku ambil. Baik. Jadi abang udah mempersiapkan lebih matang sebelumnya, meskipun belum tentu bisa di SNBP, udah mempersiapkan ke SNBT-nya dulu bang? Ya pasti. Dan bagaimana sih bang untuk adik-adik sekarang untuk menuju ke universitas yang abang tuju dan prodinya itu? Nah, berhubung udah pengumuman eligible ya, jadi yang mungkin belum masuk ke eligible bisa lebih dipersiapkan buat SNBT-nya dimaksimalkan. Dan yang udah eligible juga jangan lupa, soalnya masih ada kemungkinan untuk ditolak. Jadinya eligible atau SNBP itu ya nanti nggak 100% bakal keterima. Jadinya mesti dipersiapkan lebih matang lagi. Oke, baik. Berarti ada beberapa hal yang harus dipersiapkan bang ya? Ya. Terus dari hal-hal yang abang sebutin tadi, apa yang paling penting untuk diperjuangkan lah dari adik-adik yang sekarang untuk menuju jenjang yang lebih tinggi bang? Yang lebih perlu dipersiapkan itu ya pasti untuk belajar tesnya ya, buat tes yang SNBT. Terus kalian juga itu harus nentuin kalian itu minatnya di mana, harus benar-benar yakin sama yang kalian pilih. Karena kalau kalian salah milih juga nanti gak betah kuliahnya, bakal jadi beban tersendiri buat kalian. Jadinya kalian harus siapin matang-matang, kalian mau di univ mana, kalian mau di jurusan apa, dan kalian harus siap untuk masuk ke jurusan itu. Baik, berarti ditentuin dulu mau masuk ke mananya, terus ke jurusan mananya itu ditentuin dulu, baru diperjuangkan melewati tes-tes latihan tersebut. Ya. Baik, terima kasih bang. Jadi sekarang saya bersama dengan salah satu panitia pelaksana di acara Matura Skaris Day 2026 yang ada di SMA 1 Raksan. Boleh perkenalan dulu bang? Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Dani Abdillah, bisa dipanggil Fahmi. Oke, baik. Dari universitas mana kalau boleh tahu bang? Kalau aku sendiri dari Universitas Negeri Malang. Di daerah Malang. Dari acara yang tadi bang, gimana sih persiapan yang abang lakukan dengan teman-teman abang untuk melaksanakan Matura Skaris Day ini? Untuk persiapannya sendiri itu cukup banyak. Nah, walaupun dengan waktu yang cukup sedikit, tapi teman-teman tuh bisa antusias untuk mempersiapkan acara ini untuk para adik-adik siswa-siswi SMAN 1 Raksan. Baik. Jadi acara ini dilaksanakan khususnya untuk kelas 12 ya bang, kalau boleh tahu bang? Ya, khususnya untuk kelas 12 yang ingin melanjutkan karirnya ke tingkat yang lebih lanjut. Dari acara ini, apa tujuan yang ingin abang sampaikan kepada adik-adik di SMA 1 Raksan ini? Tujuan diadakan acara ini sendiri untuk menyediakan wadah bagi adik-adik siswa-siswi itu untuk memiliki pandangan bagaimana untuk kedepannya mereka entah itu melanjutkan kuliah, melanjutkan kerja ataupun hal lainnya, sehingga tuh mereka tidak bingung untuk melangkah ke jenjang selanjutnya. Baik. Terus gimana sih bang solusi dari abang sendiri untuk adik-adik mengejar impiannya ke PTN-PTN selanjutnya tuh bang? Dari saya sendiri tips and triknya tuh banyak-banyak berusaha, terus berdoa, terutama ya usaha dan doa, terus nurut juga pada para guru. Jadi siapkan semuanya, baik dari nilai, baik mental, fisik, biar nanti tuh gak capek dari pikiran juga. Baik, jadi itu solusi dari diri sendiri dulu berarti bang. Terima kasih bang. Saya terima kasih buat semuanya. Saya kembalikan kepada Rafika Amelia.